guys, kembali lagi sama aku Citra Anastasia 15 Setia, atau yang bisa kalian panggil Clara. Kalian semua pasti tahu AI kan? Kayak yang ini nih, atau yang ini, dan banyak lagi pasti tahu kan? Kalau nggak tahu parah sih, padahal AI itu udah ngebantu banget di kehidupan kita sehari-hari. Parah banget kalau nggak tahu. Tapi kalian tahu nggak sih kalau AI itu juga bisa mengancam kehidupan kita tahu? Bisa aja di masa depan nanti semuanya serba AI, apa-apa AI. Bahkan buat ngerjain soal ujian aja udah pakai AI loh sekarang, apalagi di masa depan. Mengancam banget gak sih? Takut banget nih kalau kita bakal tergantikan AI. Terus kalau di masa depan semuanya serba AI, kita gimana? Lapangan kerja nggak ada, terus kita juga otaknya nggak terlalu kepake. Kan apa-apa AI, tinggal tanya AI, tanya Gemini, tanya ChatGPT, tanya Cici. Oh, sekarang namanya Dola sih. Gitu nih. Nah, terus gimana dong nasib kita ke depannya? Nah, kebetulan banget di video kali ini aku tuh mau ngebahas tentang ini, tentang sebenarnya apa aja sih dampak-dampak AI dan berbahaya nggak AI itu. Kita simak bareng-bareng ya. Ini memang perkembangan teknologi yang membantu manusia di satu sisi, tapi di sisi yang lain akan menggerus banyak sekali sektor-sektor lapangan pekerjaan, saya pikir ya, karena ini bisa berkembang di segala lini. Jadi jangan sampai kalau nggak diatur nanti kita bisa ketemu karya-karya ilmiah yang mempesona gitu, tapi sebenarnya artifisial gitu. Terus kalau kayak gini kita bisa terancam dong. Gimana? Terus kita nanti masa kedepannya kita jadi pengangguran dan nggak ngerti harus ngapain, ngangong gitu. Cuma dong kita kuliah tinggi-tinggi, kita sekolah lama, kuliah gitu. Maksudnya kalau kita nggak kepake apa-apa, percuma dong. Nah, itu pemikiran yang salah teman-teman. Nih, aku kasih video yang berguna banget buat kita. Simak ya. Tapi kalian tuh salah cara berpikirnya. Karena AI itu lebih menyeramkan karena udah ada di depan mata kita. Semua orang bisa ngerasain teknologinya. Jadi semua orang ngerasa ada ancamannya. And trust me, kalau kalian nggak adaptasi, semua kerjaan yang kalian punya sekarang, sooner or later, either bakal diganti nama AI atau diganti nama robotics. Lihat, AI sekarang udah kayak gini, robot udah kayak gini. Pertanyaannya gini, ini bukan pertama kalinya terjadi di revolusi industri atau apapun itu ya. Karena dulu pas zamannya labor, orang jadi petani, orang bikin makanan dan lain-lain, sekarang udah banyak banget pekerjaan diganti sama mesin. Habis itu kita ngomong banyak banget ya soal pen and paper, printing, menjahit, bertani. Itu mayoritas pekerjaan yang sebenarnya bisa diganti sama mesin. Pertanyaannya dulu ngomel nggak kita? Pas kok kerjaannya diganti sama pabrik, diganti sama, justru kita berterima kasih sama pabrik. Kenapa? Sebagai konsumen kita dapat barang yang lebih bagus dan lebih murah. Dan itu hal yang bakal terjadi sama AI. Bedanya AI disruptionnya semasif itu dan masing-masing dari pekerjaan kalian itu terancam buat tidak. Tapi sama kayak quote-nya Jensen Huang nonton waktu di acara di Tribata, yang bakal ngegantiin kalian itu bukan AI, tapi orang yang bisa menggunakan AI. Nanti gue bakal jelasin fenomenanya. Kalau kalian mau tak tergantikan, kalian harus ngapain? Karena Indonesia adalah salah satu negara yang paling rentan di mana masyarakatnya bakal jobless, pengangguran. Sesimpel karena orang yang tidak akan pernah bisa digantikan sama AI adalah orang yang bisa berpikir kritis atau orang yang kreatif. Video ini sebagai contoh ya, gue lagi collab sama Drimina AI. Hampir semua klip-klip di sini, foto, video, itu hasil dari AI. B-roll dan lain-lain, ngekat kerjaan editor gue yang butuh berjam-jam jadi cuma hitungan menit. Kalau kalian ngikutin Instagram gue, kalian sadar kan kalian tuh ketipu sebenarnya. Kenapa selama 3 bulan terakhir yang biasa bahas bisnis, finance, tiba-tiba politik, cari istri, drama tinju-tinjuan, bahas agama, itu tujuannya buat apa? Satu, karena gue bosen. Kedua, itu social eksperimen yang gue bikin lumayan publik. Nanti gue bakal cerita di satu video khusus. Tapi bisa nggak AI ngelakuin apa yang gue lakuin? Jawabannya enggak. Udahlah, jangan terlalu banyak gue cerita di video ini karena kalian bakal harusnya lumayan mind blow. Gimana cara gue gunain psikologi manusia, algoritma sosial media untuk bisa memanipulasi massa secara massal. Nanti gue pakai papan tulis gue jelasin. Tapi topiknya itu, AI nggak bisa ngelakuin apa yang gue lakuin. Nah, sekarang tahu kan apa yang salah? Yang salah itu bukan AI-nya, tapi bagaimana cara kita untuk mempekerjakan AI. Sebenarnya itu
AI berguna banget loh teman-teman. Jadi kalian gak usah takut. Sekarang tinggal bagaimana kalian menggunakan AI. Kalian mau menggunakan AI dengan baik, atau kalian mau digunakan oleh orang yang pintar menggunakan AI, atau gambarannya diperbudak AI lah ya. Tuh. Jadi dari sekarang bijak-bijaklah teman-teman dalam menggunakan AI.